Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya. Hari ini banyak beberapa inbox ke HP saya. Minta tolong dong diulas tentang alkohol untuk parfum. Oke. Saudara-saudaraku semua, terutama yang bagi pemula di bisnis parfum refill, dan untuk saudaraku-saudaraku yang terutama pebisnis parfum refill Indonesia. Hari ini saya akan mencoba membahas, mudah-mudahan jika itu kebenaran, semua semata karena Allah. Jika ada salah, mohon maaf atas kekurangan, karena itu kemampuan saya. Kita bahas masalah alkohol. Apa sih alkohol dan apa sih fungsinya untuk bibit parfum? Jadi di bisnis parfum, terutama untuk parfum refill, alkohol memang sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Sebagai bahan untuk solvent base atau bahan dasar pemuai yang bisa solvent terhadap bibit parfum, sehingga jika parfum itu dispraykan akan terjadi glowing, akan terjadi pemuaian bau. Dan alkohol sendiri berfungsi sebagai pemecah zat molekular parfum, sehingga akan terjadi pemuaian atau pengembangan daripada esensial parfum yang terkandung di bibit parfum. Itu fungsi dasar alkohol sendiri. Terus alkohol itu apa? Alkohol adalah zat yang terjadi dari proses fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, yang terutama ada kandungan glukosa yang sangat tinggi, yang kemudian dari proses seperti itu terjadi proses peragian yang akhirnya menimbulkan fermentasi zat yang namanya etan atau etanol. Jika itu sudah terjadi, yang gas etan yang dicairkan. Jadi alkohol itu juga terjadi beberapa proses, atau maksud saya terjadi beberapa grade konsentrasinya atau prosentasinya. Kalau 99,99 namanya etanol. Di bawah itu 98, 96, 90, 98 atau 87, 80 itu juga etanol, tapi kita biasa menyebutnya alkohol. Kalau orang menyebut etanol, itu berarti alkohol murni full dari gas etan yang kandungan persentasinya 99,999. Kalau alkohol di bawahnya itu unsur kimianya. Terus alkohol juga banyak jenis atau bahan-bahan yang difermentasi. Kalau alkohol sendiri tidak ada banyak jenis ya, satu jenis ya, alkohol ya alkohol saja. Cuma ada beda-beda karakter, beda-beda dari proses jadian alkohol itu. Ada alkohol yang terbuat dari proses fermentasi jagung, fermentasi kentang, fermentasi tapioka atau singkong, fermentasi biji kapas, fermentasi tanaman tebu. Nah, untuk yang
ada di toko-toko parfum yang terutama yang ada di Indonesia, kebanyakan adalah proses daripada fermentasi tanaman tebu. Dan masing-masing bahan untuk pembuatan alkohol ini akan menimbulkan bau ciri khas yang berbeda-beda. Itu yang menentukan. Dan untuk nilai alkohol sendiri ditentukan daripada kadarnya. Semakin kadarnya tinggi, harga semakin mahal. Misalnya etanol 99,99 itu harganya bisa sampai ratusan ribu. Itu. Alkohol 98, 96, 95, 94 itu juga ada range harga yang berbeda. Karena daripada penentuan persentase alkohol itu yang membedakan harga. Untuk mengetahui kadar alkohol dalam suatu cairan itu ada yang namanya alat alkoholmeter. Jadi ada stick, ada tabung di bawah itu, kemudian kita celupkan di alkohol, dia akan mengambang mengukur daripada gas alkohol. Namanya alkoholmeter. Terus di pasaran juga ada yang namanya metanol. Itu sangat berbeda ya, sama-sama mengandung gas etan, alkohol juga mengandung gas etan. Kalau alkohol yang mengandung gas etan yang memang fermentasi dari bahan baku yang mengandung karbohidrat atau glukosa. Kalau metanol sublimasi dari gas alam yang dicairkan, yang diambil dari gas etannya itu. Sama-sama mengandung zat etan. Cuma kalau metanol mengandung unsur kimia atau zat-zat logam berat. Kalau alkohol mengandung unsur-unsur kimia yang ibaratnya lebih pure terhadap bukan mengandung logam berat atau zat beracun. Ya mestinya sama-sama beracun ya. Alkohol, metanol sama-sama beracun. Cuma kalau alkohol sendiri itu kan daripada bahan glukosa atau karbohidrat. Jadi dia tidak ada unsur racun yang sangat membahayakan. Beda dengan metanol. Cuma kadang sebagai pedagang parfum kita dirancaukan, dibingungkan dengan nama-nama alkohol-alkohol yang ada beredar. Mungkin satu ya, kita sebagai pokoknya kita kenal etanol, kita kenal alkohol, ada alkohol denat, ada alkohol jemper, ada alkohol macam-macam lah. Akhirnya kita bingung tuh, apa ini semua dan apa ini fungsinya dan bagaimana menggunakannya. Itulah seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi, makanya akan tercipta hal-hal yang seperti itu. Untuk alkohol misalnya alkohol denat, alkohol absolut, alkohol chamber itu kan memang dikondisikan seperti itu sebagai labeling, pembedaan diferensial daripada nama-nama alkohol yang umum. Itu hanya labeling ya. Ingat ya, hanya label, penamaan saja dengan kondisi tertentu. Alkohol denat, kenapa kalau dikatakan alkohol denat? Dia denat itu denaturalisasi. Alkohol yang dikhususkan, dikondisikan untuk bahan-bahan tertentu. Alkohol absolut. Alkohol yang bisa solvent absolut terhadap bahan-bahan tertentu. Alkohol jemper, alkohol bla 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 itu banyak. Tapi yang saya sarankan sebagai pedagang terutama pemula, kesampingkan itu yang nama-nama itu yang seperti itu. Itu tidak penting. Anda cukup cari alkohol saja yang bisa tercampur
dengan bibit parfum. Yang saya sarankan, cari alkohol yang berkadar 96%. Itu yang terbaik untuk bibit parfum, apalagi yang kita geluti adalah toko refill parfum. Hanya itu. Jangan cari yang lain. Percuma. Karena dikondisikan atau di kondisinya kita ini sebenarnya tidak butuh alkohol yang misalnya alkohol denat, alkohol absolut, alkohol yang begitu-begitu itu memang dikondisikan, disetting untuk produk tertentu. Misalnya kita ini mau produksi atau kita mau branding suatu nama parfum. Mungkin kita mencari yang seperti itu karena alkohol yang saya kondisikan untuk bahan bibit parfum yang saya buat atau yang saya branding ini cocoknya pada alkohol yang seperti ini. Nah, itu yang dikondisikan, dinaturalisasikan atau dibuat sesuai keinginan daripada kebutuhan. Mungkin ada tambahan ini. Gitu? Karena disesuaikan dengan karakter bibit parfum yang akan kita buat. Nah, itu paling tidak kan cuma 2-3 item. Memang perlu dan penting. Tapi kalau kita jualan toko parfum, toko bibit parfum, refill lagi ya toh. Untuk apa cari yang seperti itu? Belum tentu cocok dengan bibit parfum ini. Sedangkan yang kita punya dalam satu rak toko itu ada 400 item. Berarti bagaimana kita membuat yang 400 item ini cocok dengan alkohol yang saya jual. Tidak perlu yang pakai denaturalisasi, denat, absolut, apa. Cukup alkohol saja. Yang saya sarankan seperti itu. Biar gak bingung. Gitu? Nah, yang bagaimana? Yang alkohol 96% dengan tambahan lain food grade. Nah, ini baru lagi nih. Apa itu alkohol food grade? Nah, perlu Anda ketahui, alkohol sendiri itu ada beberapa jenis ya toh. Ada alkohol teknis, ada alkohol food grade, dan ada alkohol yang bla 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 yang lain lah, yang memang difungsikan untuk suatu kebutuhan tertentu. Pasti mempunyai nama yang berbeda. Kalau alkohol teknis itu ada campuran metanol. Kenapa? Karena dia dipakai fungsi untuk satu, mungkin pembersihan alat, supaya dia lebih bersih atau apa, untuk bahan-bahan pencampur cat printing atau yang lain. Itu pakai alkohol teknis, bukan yang food grade. Kalau untuk makanan atau minuman atau parfum, ada baiknya yang food grade. Karena nanti itu yang bersentuhan dengan tubuh manusia atau dengan kita. Jangan sampai ada bahan kimia yang beracun yang menempel di kita. Untuk toko parfum fatal. Dan jangan sampai pakai yang namanya metanol. Berbahaya karena mengandung bahan unsur kimia yang beracun. Beda dengan alkohol. Apalagi yang alkohol food grade itu sangat bagus untuk tubuh kita. Oke. Sekarang banyak pertanyaan. Alkohol ini kok dingin sekali ya? Alkohol ini di kulit kok panas? Alkohol ini kok gatal? Nah, oke, kita bahas satu-satu. Alkohol dingin itu karena apa? Karena dia kadarnya tinggi, gitu. Kadarnya tinggi alkohol itu. Kalau mau menurunkan atau mengindeks daripada kadar alkohol supaya tidak dingin, gampang saja. Makanya ada turunan-turunan berapa persen itu. Mungkin Anda bisa harus cari yang 90%,
94%, 95%, 96%. Nah, persentase ini kenapa kok terjadi seperti itu? Karena di situ ada tambahan air, zat air. Zat air yang bagaimana misalnya? Misalnya Anda punya alkohol 96%, mau tak jadikan 90%. Berarti kan kita harus menghitung skalanya ya. Secara matematika bagaimana 96 jadi 90%. Air dikasihkan berapa persen di situ. Ya toh? Nah, nanti hasilnya akan kita ukur dengan alkoholmeter. Sudah betul 90% kah dari 96 ke 90 ini. Jadi tambahi dengan air. Air yang bagaimana? Bukan air sembarangan, air minum atau air pam atau apa, bukan. Pakai air Aquades. Apa itu Aquades? Yaitu air suling. Air yang disublimasi atau disuling melalui proses destilasi atau penyulingan. Terus ada yang lebih bagus lagi, Aquabides. Dari hasil air suling ini, RO ini kemudian disuling lagi. Proses 2 kali namanya alkohol maksudnya air Aquades, Aquabides. Bides 2 kali penyulingan ya, Aquabides. Atau kadang orang nyebut Aquades tilata. Jadi itu betul-betul pure air. Tidak ada kandungan logam atau kandungan zat-zat unsur-unsur yang lain. Pure air kemudian dikombinasikan dengan alkohol itu supaya terjadi proses penurunan kadar. Nah di situ nanti akan terjadi pengurangan rasa dingin. Terus bagaimana efek terhadap bibit parfum? Nah, tergantung dari bibit parfumnya itu. Mungkin di situ akan terjadi karena memang minyak dengan alkohol. Minyak dengan air itu kan tidak menyatu. Ya toh? Tapi jika alkohol itu tadi dicampur dengan air, jika terlalu banyak air otomatis kan tidak akan bisa nyatu. Mungkin bisa jadi kayak budak ya, putih kayak susu ya. Itu berarti terlalu banyak kandungan air. Tapi jika Anda ingin membutuhkan yang seperti itu supaya jadi bening atau jernih, itu ada namanya bahan yang namanya solubilizer. Jadi dia nanti akan mengikat, mensolven antara kadar minyak atau essential oil yang tercampur dengan air dan tercampur dengan alkohol. Itu nanti akan terjadi penjernihan. Jadi jernih seperti antara alkohol dengan bibit parfum itu. Padahal di situ ada kandungan air. Seperti itu ya, patut diingat-ingat ya. Itu ada yang namanya zat solubilizer. Nah, bagaimana ada suatu peristiwa pertanyaan, ini alkohol kok terasa panas ya di kulit atau gatal. Oke? Nah, itu patut kita ketahui kulit seseorang itu beda-beda karakter ya. Kadang di situ karena memang alergetik terhadap bahan-bahan tertentu terutama alkohol bisa jadi terjadi panas atau gatal. Jangan sampai kita menyalahkan bibit parfumnya atau apa. Mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa jadi bibit parfum atau alkohol yang memang mempengaruhi atau menyebabkan gatal atau panas. Bisa jadi. Cuma kadang memang dari alkohol sendiri. Zat alkohol sendiri yang membuat memang kulit seseorang ini sensitivitas atau alergetik terhadap alkohol. Bisa jadi seperti itu. Untuk menyiasati yang seperti itu ada bahan yang namanya gliserol. Gliserol itu dari apa? Itu dari turunan gliserin. Nah, kadang orang juga mengatakan gliserin dengan gliserol itu sama. Memang sama, bahan yang sama. Tapi mata rantai akan lebih sedikit, lebih tinggi gliserin daripada gliserol. Yang memang gliserol ini difungsikan salut terhadap alkohol. Ya, kita lihat unsur
gliserol belakangnya OL, alkohol juga OL. Itu turunan daripada alkohol. Nah, untuk yang seperti itu ada baiknya kita pakai gliserol. Kalaupun tidak ada, pakai gliserin pun tidak ada masalah. Karena memang satu turunan, satu mata rantai. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk Anda harus ketahui sendiri ya. Anda harus perlu diketahui lebih awal bahwa gliserol atau gliserin itu berfungsi bisa melembabkan permukaan kulit atau pori-pori kulit. Akan jadi lembut atau lembab. Nah, jika alkohol dikasih bahan itu mungkin akan mengurangi gangguan alergetik terhadap kulit yang pada kulit yang sensitivitas alergi terhadap alkohol atau apa itu bisa terkurangi. Itu namanya bahan itu. Dan lebih utama lagi, gliserol itu juga sebagai bahan aditif atau fixatif daripada bibit parfum juga. Kenapa bisa terjadi sebagai fixatif? Karena dia juga menghambat penguapan bibit parfum ke udara karena dia terikat oleh zat gula atau zat gliserol itu sendiri. Akhirnya long lasting bau parfum ini akan juga bertahan agak lama. Bukan dalam artian harus dikasih gliserol lebih banyak, ya bukan begitu, ya toh. Tidak lebih dari 2%. Untuk solubilizer juga tidak lebih dari 5%. Harus diingat-ingat itu. Jika air dengan alkohol dengan bibit terjadi tidak menyatu, dikasih bahan solubilizer, itu akan terjadi bening, cuma tidak lebih dari 5%. Jika kok masih sudah ambang batas 5% kok masih keruh, berarti airnya yang dikurangi supaya tetap pada posisi stabil di bawah kurang dari 5%. Kalau untuk gliserol jangan lebih dari 2%. Ya toh. Jika sesuatu sesuai dengan perhitungannya akan terjadi sangat bagus. Kalau melebihi ini akan berpengaruh terhadap bau essential oil. Akhirnya tidak mengembang atau menyebar dengan bagus karena ada bahan-bahan campuran ini, baunya akan terhambat. Akhirnya kurang terjadi fresh atau apa itu. Nah, itu sebagai catatan. Oke. Jadi untuk bahasan hari ini yang perlu diingat, kalau kita sebagai toko refill bibit parfum masih sebagai pada pokok dasar kita ini menjual atau berdagang toko refill, nggak penting, nggak perlu kita pakai alkohol yang nama ini memusingkan. Yang penting cari alkohol saja kadar 96% yang food grade, tanpa harus ada embel-embel ini sudah. Zaman dahulu kala itu orang tidak mengenal itu yang namanya absolut denat, aqua denat, alkohol jimper atau apa. Dia hanya pakai alkohol dan bibit parfum, essential oil yang ada sudah. Terbuktinya juga bagus. Dan sampai saat ini pun orang yang berbisnis hanya pakai alkohol saja tanpa ada embel-embel pun tetap jalan dan laku. Cuma karena terpengaruh dari mudahnya media sosial atau media informasi atau alam pikir seseorang yang semakin ingin maju dan ingin mengetahui, ingin lebih, akhirnya mencari akan timbul sesuatu yang itu. Itu sah dan bisa. Cuma jika itu kita tidak bisa mengaplikasikan, menggunakan dengan tepat, akan jadi rusak semua, percuma.
Daripada kita mikir hal-hal yang seperti itu ribet, lebih baik sudah pokoknya bibit parfum dengan alkohol 96% food grade kita jual lancar. Kenapa? Nggak mungkin pembeli kita ini tahu, oh ini pakai alkohol apa ya? Absolut, apa? Aquadenat, alkohol denat, etanol. Nggak tahu dia. Yang penting semprot keluar bau bagus, nah ini cocok. Mau mengurangi kadar dingin, kadar alkohol, pakai air. Mau mengurangi rasa panas, rasa gatal atau apa, pakai gliserol. Cukup. Sesuai takaran yang saya sebutkan tadi. Oke saudaraku, nggak usah takut tentang kualitas barang yang kita jual. Asal kita yakin sudah seperti itu, apa adanya. Tanpa harus mereka-reka menambah-nambah atau apapun. Jalan saja. Tanpa diribetkan, tanpa dipersulit. Jualan apa adanya. Cuma ingat, bibit parfum atau parfum di toko kita fatal. Dan jangan sekali-kali pakai metanol. Ingat, karena metanol adalah zat berbahaya dan sangat dilarang. Paham ya? Ya, mungkin dari Anda semua yang mendengarkan ini mungkin ada tidak setuju atau apa tentang apa atau apa. Monggo dipersilakan komen. Nanti akan kita ulas berikutnya. Kalau kita mengulas dari unsur kimianya begini-begini, sangat panjang, jenuh Anda melihat. Ya toh, terus saya pun juga lelah membicarakan semuanya. Ayo kita komen, nanti kita ulas pelan-pelan. Jika ingin tetap di channel ini, mohon dengan sangat subscribe-nya. Biar kami semua membuat konten ini bangga dan bahagia dan bisa lancar. Oke, untuk ulasan hari ini adalah alkohol di bibit parfum yang terbaik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya.